Halo Sobat Anggrek, Phalaenopsis amboinensis yang warna dasar petal dan sepalnya berwarna kuning adalah merupakan anggrek asli Indonesia dari Pulau Sulawesi. Anggrek ini merupakan nenek moyang utama anggrek bulan hybrid berwarna kuning yang saat ini banyak ditawarkan di pasar. Berbeda dengan Phalaenopsis hybrid yang dalam satu spike bisa memiliki belasan kuntum bunga, amboinensis merupakan anggrek spesies yang dalam satu spike memiliki 3 sampai dengan 6 bunga. Saya berhasil membuatnya berbunga 10 kuntum sekaligus. Dan dalam video ini akan saya share cara-caranya. Saya butuh 2,5 tahun untuk berhasil membuatnya seperti ini. Sehingga sharing saya akan lebih ke sharing proses, bukan sharing tips. Karena tidak ada yang instan dalam memelihara anggrek. Proses pertama yang kita butuhkan untuk berhasil mendapatkan bunga optimal anggrek adalah fokus ke pertumbuhan daun dan akar. Dan saya membutuhkan lebih setahun untuk membuat amboinensis benar-benar sehat di iklim saya. Anggrek ini datang dengan sekitar 6 daun dan beberapa spike yang tidak aktif. Dari 6 daun itu pada proses adaptasi rontok 2 daun, tersisa 4 daun. Sebenarnya kondisi anggrek dibilang tidak sehat juga tidak, dia mampu berbunga kalau saat itu juga saya paksa untuk berbunga. Namun demikian, saya tidak melakukannya, saya lebih fokus agar dia berhasil menumbuhkan daun dan akar. Dari 4 daun yang tersisa, anggrek ini menumbuhkan beberapa daun lagi, yang mana selalu lebih panjang dari daun sebelumnya. Itu pertanda baik. Ini sedikit robek ya, sempat kecelakaan jatuh, untungnya dia tidak terpengaruh. Akarnya pun banyak mengalami kemajuan. Ini akar-akar baru semua yang tumbuh di rumah saya. Sebelumnya hanya ada akar yang menempel di pakis. Bagaimana cara membuat anggrek bisa fokus ke pertumbuhan vegetatif dan tidak berbunga? Bagi kebanyakan anggrek, hal ini berarti mengurangi intensitas cahaya di bawah yang dibutuhkannya. Ditambah, kita harus menjaga kelembaban di sekitar anggrek, yang berarti juga memberikan aerasi yang cukup agar anggrek tidak terserang penyakit. Demikianlah Sobat Anggrek, selama setahun lebih anggrek saya ini hanya menumbuhkan akar dan daun baru. Jadi hanya hijau royo-royo penampakannya, tidak ada bunga. Tapi saya yakin memang itulah yang dia butuhkan pada masa adaptasi. Setelah dia siap, saya lanjut ke proses kedua, yakni mencari tahu dan memenuhi kebutuhannya untuk berbunga. Ini agak berbeda dengan memaksakan anggrek berbunga. Beda ya Sobat Anggrek, karena saya yakin setiap individu anggrek memiliki naluri alami untuk berkembang biak. Jadi mencari tahu dan memenuhi kebutuhannya untuk berbunga berbeda dengan memaksakan anggrek berbunga di habitat yang berbeda. Nah, kebutuhan anggrek berbunga juga berbeda-beda. Ada yang membutuhkan peningkatan cahaya seperti amboinensis saya ini, ada yang membutuhkan drop di temperatur, ada juga yang butuh dorman atau pengurangan nutrisi dan air. Setelah saya tingkatkan cahayanya secara perlahan-lahan bertahap, Sobat Anggrek, amboinensis mulai spike baru dan berbunga. Meskipun bunganya hanya 2-3 dalam satu kali berbunga. Dalam proses ini juga saya semakin mengenal anggrek saya. Misalnya amboinensis ini
seperti kebanyakan Phalaenopsis, selalu menumbuhkan spike di ketiak daun. Dan tidak sembarang ketiak daun, spike terbaru pasti muncul di ketiak daun ketiga dari atas. Iya, ini daun pertama, daun kedua, daun ketiga, dan di bawah ketiak daun ketiga lah dia biasanya menumbuhkan spike. Jadi kalau ada yang tanya, Bunda, kapan anggrek saya berbunga lagi, atau berapa lama sih dari satu bunga ke bunga lainnya? Nah, itu yang bisa menjawab adalah pengamatan terhadap anggrek. Setiap anggrek pasti membutuhkan masa vegetatif dulu, menumbuhkan daun atau bab baru dia spike lagi. Jadi silakan sobat anggrek amati anggreknya masing-masing, dan dari sana kita akan tahu berapa lama lagi dia akan berbunga. Setelah menumbuhkan spike, biasanya saat hampir kenop begini, Amboinensis akan mulai menumbuhkan daun baru. Kalau dilihat ini daun terakhir ada di sebelah kanan saya, berarti daun berikutnya ada di sebelah kiri. Dan coba sobat anggrek perhatikan, ini sudah mulai ada daun baru. Masih kecil tapi sudah ada di sana. Biasanya Amboinensis membutuhkan 2 sampai dengan 3 bulan untuk untuk daunnya benar-benar sempurna. Selama itu, spike terbaru akan bunga, dan jangan khawatir karena anggrek ini memiliki kecenderungan menumbuhkan secondary spike. Jadi dari spike-spike lama akan muncul kenop-kenop baru. Itulah sebabnya dia tidak berhenti berbunga selama 15 bulan terakhir. Walaupun demikian, setelah dia berhasil berbunga tanpa berhenti, saya masih belum puas. Karena saya pernah melihat Amboinensis dengan bunga yang lebih ramai, bukan hanya 3 atau 4. Jadi, proses berikutnya yang saya mulai sejak September 2018 adalah meningkatkan jumlah bunganya. Proses yang saya alami saat itu, ada seorang teman di Thailand yang kondisi anggreknya lebih kurang sama dengan saya, akarnya sehat, jumlah daunnya saat itu dia punya 15. Amboinensis saya baru 13 ya, terpaut sedikit, tapi dia berhasil membungakan sekaligus 11 bunga Amboinensis. Jadi kita diskusi membandingkan kondisi anggrek, pupuk yang dipakai, dosis pemakaian, semuanya lebih kurang sama. Bahkan saya merasa diuntungkan karena saya tinggal di daerah yang lebih kurang iklimnya sama dengan habitat asli anggrek ini. Sedangkan dia di Chiang Mai, di Thailand Utara yang iklimnya sedikit dingin. Usut punya usut, perbedaan ternyata pada frekuensi pemberian pupuk, di mana dia memberikan 2 sampai dengan 3 kali seminggu, sedangkan saya 1 kali seminggu. Jadi mulai Agustus tahun lalu, saya tingkatkan frekuensi pemberian meskipun tetap dengan dosis yang rendah. Dengan cara itu, kita bisa berharap spike baru menghasilkan kenop maksimal, setidaknya 6 kenop, ditambah dengan spike lama yang bisa berbunga lagi, kita akan punya bunga yang meriah seperti ini. Demikian sharing saya tentang proses bagaimana mendapatkan display yang sangat cantik atas Amboinensis saya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyayangkan lagi kenapa saya potong spike di video saya sebelumnya ya. Karena yang saya tuju adalah proses jangka panjang berhasil membungakan anggrek secara optimal. Dan semoga video ini bisa mengubah sedikit perspektif sobat anggrek dalam memelihara anggrek, agar kita sama-sama fokus pada membuat anggreknya sehat, bukan berbunga. Dan bila sobat anggrek berhasil memahami dan memenuhi kebutuhan anggrek, niscaya anggrek akan membalasnya di kemudian hari. Saya Andari, terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.